Ibu dan rekan-rekan Rumah Instan Indonesia. Jumpa lagi pada hari ini di salah satu pekerjaan kita di proyek di lokasi Sadang Serang, Kota Bandung. Bersama kita sekarang di lokasi ini sudah kita lihat di belakang kita. Ini beberapa panel Rumah Instan. Ini sudah masuk lokasi. Kita sedang loading sebagian lagi. Ini untuk panel-panel kolom strukturnya, khususnya untuk kolom dan tiang. Di lokasi ini kita rencanakan akan dibangun satu unit rumah kontrakan 2 lantai, di mana satu lantainya ini berukuran 3 x 6 seperti yang kita lihat di belakang ini. Ini ukurannya adalah 3 x 6. Lantas banyak juga pertanyaan yang masuk ke nomor kontak kami di 0812212003 yang menanyakan bagaimana dengan persiapan pondasi yang harus disiapkan sebelum pemasangan panel-panel rumah instan ini. Pada video kali ini kita akan review bagaimana cara persiapan pondasinya. Jadi seperti yang kita lihat di lokasi ini karena ukuran bangunan yang direncanakan ini adalah 3 x 6 atau 6 x 3, 2 lantai. Kita lihat di sini sudah disiapkan pondasi di masing-masing sudutnya. Titik pondasi ini nanti akan berfungsi sebagai posisi tempat dudukan panel P3. Jadi yang seperti kita lihat di video ini pada satu sudut, khususnya di sudut bagian tepi, karena ukuran panel P3 itu adalah 30 x 30, maka pada sudut bagian tepi ini kita siapkan pondasi telapak atau umumnya sebut sebagai pondasi cakar ayam. Yang kita lihat di sini ini adalah ukuran kepala pondasinya. Jadi di bawahnya ini karena pondasi telapak atau cakar ayam, di bawah ini pasti ukuran telapak ini lebih besar dari 40-40 ini, tergantung kondisi tanah di lokasi Bapak Ibu. Termasuk juga banyak pertanyaan bagaimana dengan kedalamannya. Kedalaman juga menyesuaikan kondisi tanah di lokasi Bapak Ibu dan rekan-rekan Rumah Instan Indonesia. Jadi yang kita akan review hari ini untuk kedalaman dan lebar telapak di bawah tanah ini, sekali lagi menyesuaikan kondisi tanah di lokasi Bapak Ibu dan rekan-rekan. Yang kita akan review di sini adalah bagaimana persiapan kepala pondasinya yang ada di bagian atas, di mana nanti panel P3 ini akan connect atau akan duduk di atasnya. Kita lihat di sini, ini adalah posisi kepala pondasi di bagian atas. Kita lihat ini berukuran kurang lebih 40 cm kali 40 cm. Pada posisi ini nanti akan kita letakkan panel P3 berukuran 30 x 30. Kenapa dibuat 40 x 40? Hal ini dimaksudkan agar posisi panel P3 nanti yang berukuran 30 x 30 masih memiliki ruang untuk bisa kita adjust atau kita geser-geser sesuai dengan sikuan yang kita buat dari benang ini. Ini adalah posisi kepala pondasi di bagian sudut atau di bagian tepi, di mana di atas posisi ini hanya akan duduk satu buah panel siku atau satu buah panel P3. Selanjutnya, bagaimana dengan posisi sudut di bagian tengah? Kita lihat lagi. Pada posisi ini karena tadi ukuran 3 x 6, otomatis di bagian sana ini adalah 3 meter, jadi hanya akan ada panel P3 di masing-masing sudut. Kemudian di bagian ini akan ada 2 buah panel P3 di bagian tengah. Jadi ini adalah bagian tengah dari struktur kita.
Jadi pada bagian tengah ini, di mana posisi panel P3 ini akan menyiku seperti ini. Panel P3 akan menyiku seperti ini. Jadi titik ini akan ada 2 buah panel P3. Ini kita buat ukuran kepala pondasinya berukuran 80 x 40 seperti yang kita lihat di video ini. 80 cm dikali 40 cm. Jadi saya ulangi, pada posisi bagian tepi di mana hanya ada 1 buah panel P3, kita buat kepala pondasinya 40 x 40 cm. Sedangkan pada bagian tengah di mana akan duduk 2 buah panel P3, artinya 40 di bagian tepi ini kita kalikan 2. Jadi pada bagian tengah 80 kali 40 cm. Jika struktur yang akan dipasang ini berukuran 6 x 6 atau tipe 36, pada posisi bagian tengah ini akan duduk 4 buah panel P3. Artinya jika kita melihat tadi keterangan di awal, ukuran kepala pondasi untuk 1 buah panel P3 adalah 40 x 40. Untuk tipe 36, di mana di bagian tengah itu nanti akan ada 4 buah panel P3 berkumpul di satu titik, maka 40 x 40 itu kita kalikan 4. Artinya di bagian tengah itu nanti akan ada kepala pondasi seperti ini, itu berukuran 80 x 80 cm. Pada contoh ini hanya 2 buah panel P3, maka ukurannya adalah 80 x 40 cm. Ini yang kita bisa lihat di lokasi ini, persiapan pondasinya. Kita jalan-jalan dulu di proyek kita pada pagi ini. Jadi kita lihat di lokasi ini kita lihat titik pondasi sudah disiapkan untuk masing-masing sudut, ukuran 40 x 40 cm. Lantas untuk 2 lantai memang disarankan kita menggunakan balok slope di bagian bawahnya. Ini adalah kepala pondasi telapak atau umum disebut sebagai cakar ayam. Ini kita lihat ukurannya adalah 40 x 80 cm. Lantas kita lihat di bawah ini juga ada slope bagian tengahnya. Lantas kita maju lagi. Ini adalah slope dan ini adalah kepala pondasi di bagian sudut atau tepinya, di mana nanti tempat posisi panel P3 1 buah akan duduk di atasnya. Ini adalah ukuran 40 x 40 cm. Kita lanjut lagi, ini terlihat lagi, ini masih ada balok slope di bawahnya. Ini adalah kepala pondasi. Sekali lagi diingatkan bahwa di lokasi ini akan dibuat struktur rangka rumah instan jenis Risa 2 lantai. Jadi tetap digunakan pondasi telapak, karena banyak pertanyaan yang masuk ke channel kita, Pak, apakah untuk struktur instan Risa ini masih membutuhkan pondasi atau tidak? Jawabannya tetap membutuhkan pondasi. Pondasi disiapkan sesuai dengan rencana bangunan struktur yang akan Bapak Ibu rekan-rekan buat. Jadi jika 1 lantai, silakan gunakan pondasi 1 lantai, bisa dengan pondasi batu kali atau juga bisa dengan pondasi telapak cakar ayam yang umumnya di lapangan. Untuk 2 lantai wajib menggunakan pondasi telapak atau pondasi cakar ayam. Di sini kita review bagian kepala pondasinya, karena ini penting sekali. Bagian kepala pondasi ini yang memang harus disiapkan ukuran 40 x 40 cm di bagian kepalanya.
kedalaman dan dimensi atau panjang ke lebar untuk bagian telapak pondasi, Bapak Ibu silakan menyesuaikan kondisi tanah di tempat atau lokasi Bapak Ibu dan rekan-rekan. Mari kita jalan lagi. Ini tadi udah ada kepala pondasi 40x40 di bagian tepi. Kita maju lagi. Ini adalah stup yang disarankan untuk 2 lantai, dan ini kita ketemu lagi dengan kepala pondasi untuk bagian tengah yang berukuran 40 x 80 cm. Di posisi atau titik ini akan ada 2 buah panel P3 yang dikunci menjadi satu untuk mengikat 2 buah modul ini. Lantas bagaimana cara kita mengkoneknya? Untuk memudahkan, ini kita biasa menggunakan patron ini. Ini adalah dari bahan kardus. Kita jiplak kurang lebih menyerupai bentuk dasar P3. Ini kita lubangi sesuai dengan lubang-lubang baut di panel P3. Patron ini kita gunakan untuk menyiapkan titik angkur. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti setelah diboplang, dibenang, itu nanti disimulasikan ini seolah-olah panel P3 duduk di bagian ini. Seperti ini. Sehingga kita punya titik-titik lubang baut di panel P3-nya. Nah, setelah itu posisi-posisi ini, posisi-posisi lubang baut itu kita bobok. Kita bobok, bisa menggunakan pahat atau menggunakan bor, kita bobok. Tujuannya adalah nanti pada saat panel P3 duduk di atas ini, itu lubang-lubang di bagian kepala pondasi ini sudah ready. Jadi baut risa nanti yang berukuran panjang 7 in, yang paling panjang, itu akan berfungsi sebagai angkurnya. Jadi kita bobok kurang lebih nanti kedalamannya sedalam baut ini. Ini saya contohkan dulu simulasi. Jadi nanti akan posisinya seperti ini. Dia akan anggap ini adalah bagian bawah dari panel P3 kita. Ini baut bisa dibalik seperti ini. Atau juga mungkin Bapak Ibu bisa memasangnya juga seperti ini. Bisa seperti ini. Tujuannya adalah supaya bagian baut ini masuk ke dalam bagian bobokan. Lantas kemudian bobokan lubang ini kita cor ulang, atau umum sebutnya sebagai grouting, sehingga baut risa ini akan terkunci menjadi satu dengan pondasi, atau disebut sebagai angkur. Jadi kalau pada sistem struktur baja WF kita menggunakan angkur yang panjang langsung ke pondasi. Nah, kalau ini kita gunakan baut untuk mengangkur ke kepala pondasinya. Setelah itu kita cor ulang untuk menyatukan atau mengikat angkur baut risa ini dari panel P3 ke kepala pondasinya. Cara penggunaan cetakan mahalnya apa ya? Biar ngepas. Ini cara penggunaan mal dari kardus untuk membuat lubang baut angkur yang mengikat menghubungkan pondasi ke panel P3. Ini kita lihat bagaimana posisi panel P3 di bagian tengah. Jadi panel P3 ini menghubungkan
modul 3x3 sebelah kanan dengan modul 3x3 sebelah kiri. Kita lihat panel P3 di bagian sudut sudah berada pada posisi di atas kepala pondasi ukuran 40x40. Di video ini masih positioning, jadi memang belum dibaut semua. Jadi ini baru istilah lapangan ngepas-pasin. Jadi ini masih mempas-paskan antara posisi-posisi panelnya. Ini kita lihat dua buah panel P3 di bagian tengah sudah berada di atas kepala pondasi yang berukuran 40 cm x 80 cm di bagian tengah. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa menggunakan metode ini atau cara ini untuk pemasangan modul ukuran 6x3 atau di mana ada pertemuan dua buah panel P3 yang berdampingan. Ini kita lihat kepala pondasi ukuran 40 x 80 cm dengan panel P3 masing-masing ukuran 30 x 30, dua buah yang dirapatkan di bagian tengah. Ini kita lihat dua buah panel P3 yang berdampingan. Ini sudah berada pada posisi di atas kepala pondasi ukuran 40 x 80 cm. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan Rumah Insan Indonesia yang akan melakukan pemasangan secara mandiri, ini bisa mengikuti teknik dan cara ini. Ini baut yang terlihat masih sementara. Jadi memang pada tahap awal ini kita melakukan setting posisi dulu. Jadi memang baut-baut ini belum terkunci. Jadi tahap awal seluruh sleeve ini diletakkan dulu pada posisinya, mempas-paskan sikuan atau boplang yang terbuat atau menggunakan benang seperti yang kita lihat ini. Ini untuk memastikan bahwa sleeve di bagian bawah terpasang lurus atau nyiku istilahnya kalau di lapangan. Ini bagian tengahnya. Kita lihat di video ini bagaimana menghubungkan atau memasang dua buah panel P3 di bagian tengah di atas kepala pondasi 40 x 80 cm. Saat ini kita tampilkan bagaimana meletakkan atau memposisikan panel P3 Risa di bagian sudut. Di bagian sudut ini kita hanya gunakan satu buah panel P3. Ini kita lihat di bagian sudutnya. Ini sudah berada pada posisi di atas kepala pondasi yang berukuran 40 x 40 cm. Kita lihat seperti ini sistem atau cara menyambungkannya. Ini menerus 3 meter ke sampingnya, dan itu adalah sikuan lagi panel P3 di bagian sudut tepi. Itu juga sudah berada di atas kepala pondasi ukuran 40 x 40 cm seperti yang di-sharingkan pada video sebelumnya. Ini kita lihat posisi sleeve menerus seperti itu. Lantas ke bagian tengah, nanti akan ada sleeve tengah
seperti ini. Ini masih sementara, belum dibaut. Kita baru melakukan setting sikuan atau boplang. Ini adalah panel P3 yang sudah berada pada posisinya. Lantas seperti yang kita lihat di bagian bawah sini, ini ada lubang. Kepala pondasi bagian sudut yang berukuran 40x40 ini kita bobok untuk dimasukkan baut yang akan berfungsi sebagai angkur. Jadi kita lihat di bagian sini ini ada lubang yang sudah dibobok. Ini ada baut. Setelah pada posisi level, nanti lubang ini akan kita cor ulang. Jadi ini yang umum disebut dengan sistem grouting. Jadi ini adalah salah satu contoh pemasangan atau menghubungkan panel P3 Risa dengan pondasi yang sudah disiapkan sebelumnya oleh pemilik. Baik, demikian informasi dan review singkat kami dari salah satu lokasi pekerjaan kita di Bandung mengenai bagaimana persiapan pondasi sebelum pemasangan panel-panel Risa ini bisa dilakukan. Semoga bermanfaat. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera selalu untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan.